Asumsi dasar. Kata materialisme terdiri dari kata materi dan isme. Materi dapat diartikan sebagai bahan, benda, dan segala yang tampak, dan isme dapat diartikan sebagai paham. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu yang termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebudayaan adalah nyata, dengan mengesampingkan sesuatu yang mengatasi alam indera. Materialisme adalah suatu paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dikatakan benar-benar ada adalah materi. Materialisme tidak mengakui entitas-entitas non-material seperti roh, hantu, setan, dan malaikat. Teori Marx yang tentang basis dan suprastruktur serta kekuatan dan hubungan reproduksi yang membentuk basis. Teori ini dielaborasikan baik untuk menjelaskan perubahan secara historis dan untuk menjelaskan bagaimana kita memahami kemungkinan perubahan di masa depan. Hal yang penting untuk memahami teori dari materialisme historis Marx ini adalah yang pertama, antara basis dan suprastruktur, kemudian yang kedua, antara kekuatan produksi dan hubungan produksi. Basis mengacu pada segala proses produksi yang digunakan atau yang diperlukan untuk kehidupan. Kemudian yang termasuk atau yang mengacu pada proses produksi diantaranya seperti perumahan, pakaian, minuman, teknologi, transportasi, pendidikan, hiburan, dan kemudian teknik produksi, keterampilan, keahlian, dan tenaga kerja. Nah, semua itu termasuk ke dalam proses dari produksi. Nah, yang termasuk ke dalam suprastruktur yaitu ada negara-negara yang menstabilkan kondisi produksi dan mencegah pemberontakan melawan mereka, dan yang kemudian ada ideologi yang dipromosikan untuk mempertahankan pengaturan sosial yang ada. Nah, basis itu sendiri dapat dipecah menjadi kekuatan-kekuatan dan hubungan-hubungan produksi. Kemudian ada teori materialisme Marvin Harris. Nah, ketika kita berbicara tentang teori materialisme budaya ini, maka salah satu pelopor dari teori ini yang sangat berpengaruh pemikirannya yaitu teorinya Marvin Harris. Nah, Marvin Harris ini teorinya banyak dipengaruh oleh gagasan-gagasan Marx tentang basic dan suprastruktur. Harris memodifikasi dan mengadopsi paradigma tersebut, di mana dalam konsep Marxis terdapat basis dan suprastruktur. Nah, dalam konsep Harris, basis tadi diubah menjadi infrastruktur, kemudian harus menambahkan komponen struktur di antara infrastruktur dan struktur, sehingga materialisme budaya Harris mengidentifikasikan 3 tingkat sosial. Tiga tingkat sistem sosial ini kemudian membentuk pola universal yang mana ada infrastruktur, struktur, dan suprastruktur. Jika basis dalam konsep Marx hanya membahas tentang produksi, maka infrastruktur dalam konsep Harris menambahkan satu hal lain, yaitu reproduksi. Hal ini didasarkan dari asumsi bahwa masyarakat tidak hanya melakukan proses produksi, melainkan juga dalam fenomena
kehidupannya terdapat juga pola perkawinan, natalitas, aborsi, kontrasepsi, dan lain sebagainya. Infrastruktur adalah dasar semua tingkatan lainnya yang mencakup bagaimana kebutuhan dasar itu bertemu dan bagaimana berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Ya, itu atau disebut juga reproduksi atau realitas materi seperti faktor ekonomi, reproduksi atau demografi, kemudian membentuk dan mempengaruhi dua aspek budaya lainnya. Kemudian di tingkat kedua ada struktur yang mengacu pada organisasi ekonomi, sosial, dan politik masyarakat. Kemudian di tingkat terakhir ada tingkat suprastruktur, di mana pada tingkat ini berkaitan dengan ideologi, simbolis, kepercayaan tabu, agama, mental, emik, dan etik. Nah, ketiga tingkatan sistem tadi saling berkaitan, sehingga apabila terjadi suatu perubahan di infrastruktur akan menghasilkan perubahan juga dalam suprastruktur dan struktur, meskipun perubahannya mungkin tidak secara langsung. Pada dasarnya, teori evolusi Leslie White menitik beratkan pada pengaruh ketersediaan energi pada perkembangan kebudayaan. Teorinya menyatakan bahwa jika faktor-faktor lainnya tetap, kebudayaan akan berkembang bila jumlah energi seperti manusia, hewan, matahari, dan lain sebagainya yang dimanfaatkan per kapita dalam setiap tahun bertambah, atau bila efisiensi dari cara-cara penggunaan energi meningkat atau kedua-duanya meningkat. Pada dasarnya, manusia mampu beradaptasi dengan berbagai lingkungan dengan cara mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kemampuan akal dan kemampuan kerja mereka, terutama dalam hal ini yang berkaitan dengan sistem produksi. Kemudian, White mengusulkan untuk menganggap sistem sosial budaya sebagai terdiri dari 3 bagian, yaitu teknoekonomi, sosial, dan ideologis. Dengan demikian, budaya terutama menjadi mekanisme untuk memanfaatkan energi dan menggunakannya untuk melayani manusia, kemudian menyalurkan dan mengatur perilaku yang tidak secara langsung berkaitan dengan penghidupan, pelanggaran, dan pertahanan. Ada hal yang mengungkapkan mengapa teori evolusi ini bisa dimasukkan ke dalam teori materialisme budaya. Hal ini adanya persamaan antara teori Harris dan White, yaitu persamaan yang pertama, pada teori Leslie White dikenal sub-sub teknologi yang terdiri dari aspek materialisme, fisik, produksi, sumber dan alat pertahanan hidup, alat dan bahan untuk tempat tinggal, lingkungan, masyarakat tinggal. Dan substansi ini sama dengan materialisme budaya, yakni pada mode of production yang mencakup teknologi dan aktivitas yang dilakukan untuk pertahanan hidup. Kemudian, dalam teori Leslie White terdapat subsistem sosiologi yang mencakup seluruh relasi interpersonal yang berwujud dari pola perilaku, sistem sosial, kekerabatan, ekonomi, militer, kedudukan religius, dan juga peran. Hal ini sama pada sistem materialisme dalam ekonomi domestik atau kekerabatan, pembagian kerja, dan ekonomi politik, serta termasuk juga ke dalam suprastruktur. Untuk mewujudkan bahwa ekologi budaya
adalah subkasus dari materialisme budaya, yaitu terdapat 2 poin yang harus ditetapkan. Pertama, dalam strategi ekologi budaya, variabel lingkungan tekno dan teknoekonomi diberikan prioritas penelitian. Yang kedua, hal ini dilakukan sesuai dengan hipotesis bahwa organisasi sosial dan ideologi cenderung menjadi variabel dependen dalam setiap sampel diakronis besar sistem sosiokultural. Ekologi budaya menjelaskan bahwa manusia adalah bagian dari lingkungannya dan keduanya mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lain. Salah satu bagian penting dari ekologi budaya yang berdampak langsung bagi manusia mengenai bagaimana orang beradaptasi, dipengaruhi dan mempengaruhi perubahan lingkungan mereka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh dari penerapan materialisme budaya di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu contoh pecinta babi dan pembenci babi. Adapun kelompok-kelompok masyarakat seperti masyarakat Timur Tengah yang cenderung seperti beragama Muslim dan agama Yahudi, mereka merupakan masyarakat yang membenci babi. Terkatub juga selain itu terkatub juga dalam kitab masing-masing agama tersebut. Namun, jika dianalisis secara teori materialisme budaya, ada faktor-faktor yang menyebabkan mengapa mereka melarang ataupun tidak memakan babi. Yang pertama, kita bisa melihat dari secara geografis, yang dimana Timur Tengah itu cenderung lebih memiliki banyak wilayah gurun daripada wilayah basah ataupun air, sehingga jika mereka memelihara babi di daerah tersebut, babi akan berkubang di dalam kencingnya sendiri. Sama seperti kuda Nil, babi merupakan hewan yang membutuhkan air untuk mensejukkan dirinya. Karena di Timur Tengah jarang ditemukan air, sehingga babi akan melakukan pengubangan dengan di kotorannya sendiri. Inilah yang menjadi predikat ataupun pandangan orang-orang Timur Tengah ataupun masyarakat Islami yang memandang bahwa babi itu merupakan haram dan jorok. Faktor kedua ialah karena keterbatasannya pangan. Timur Tengah didominasi oleh gurun dan jarang ada rumput tumbuh di sana. Sedangkan babi merupakan hewan yang lebih cenderung memakan sayur-sayuran ataupun rumputan. Dan jika mereka tetap memelihara babi di kondisi seperti Timur Tengah ini, maka akan terjadinya kondisi persaingan antara hewan babi dan manusia sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka tersebut. Inilah yang menjadi faktor ekologis mengapa babi dilarang dan diharamkan bagi masyarakat oleh masyarakat tersebut. Adapun yang menjadi infrastruktur dalam contoh pertama yaitu mode of production atau lingkungan yang tidak mendukung perkembangan babi. Sedangkan strukturnya itu persaingan dalam perebutan sumber pangan ataupun makanan. Sedangkan suprastrukturnya itu pantangan dalam memakan babi. Contoh kedua yaitu adanya feminisme pada masyarakat Amerika pada tahun 1950-an, yang dimana awalnya masyarakat khususnya wanita kurang sadar untuk menafkahi kehidupan keluarga mereka. Namun setelah beberapa dekade muncullah kesadaran wanita ini untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Jadi jika dilihat dari materialisme kultur, feminisme ini merupakan hasil dari tindakan dari wanita-wanita yang ikut bekerja menafkahi keluarga mereka, bukan merupakan penyebab dari adanya kesamaan atau pengakuan kesetaraan dalam pekerjaan. Dengan kata lain, mereka ini bertindak terlebih dahulu, baru kemudian beberapa ideologis pun membuat mereka sadar, bukan sebaliknya. Adapun infrastruktur
Dari contoh ini yaitu work paid atau dari tindakan usaha wanita yang untuk ikut bekerja mempertahankan kehidupan atau menafkahi keluarga mereka. Sedangkan strukturnya yaitu sex roles, yang dimana peran wanita yang seharusnya di rumah dan tidak bekerja berganti menjadi ikut bekerja seperti laki-laki untuk menafkahi keluarga mereka berbarengan dengan suami. Dalam suprastrukturnya yaitu adanya ideologi atau adanya pandangan atau paradigma feminisme. Contoh yang ketiga yaitu adanya penurunan angka kelahiran pada masyarakat Amerika sejak abad ke-20. Jika dilihat melalui paradigma materialisme kultural, dikarenakan adanya pergeseran dari masyarakat yang agraris ke masyarakat yang ekonomi industri. Pada masyarakat agraris beranggapan bahwa makin banyak anak atau keturunan akan makin menguntungkan. Dalam artian mereka dapat membantu di ladang. Akan tetapi hal tersebut tak berlaku bagi masyarakat yang ekonomi industri. Justru mereka memandang bahwa semakin banyak anak akan makin banyak biaya atau tanggungan yang akan mereka penuhi. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk ukuran tingkat kesejahteraan keluarga yang dianggap ideal itu semua tergantung dalam keadaan basis material yang ada. Adapun infrastruktur dalam contoh ketiga ini yaitu mode of reproduksi atau penurunan angka kelahiran. Sedangkan strukturnya yaitu ekonomi masyarakat, yang dimana masyarakat yang berawalnya masyarakat yang agraris pindah ke masyarakat yang ekonomi industri. Sedangkan struktur dari contoh ketiga ini yaitu ideologi, yang dimana banyak anak banyak rezeki. Contoh keempat yaitu ada kesenjangan antara masyarakat barat dan masyarakat non-barat, yang dimana masyarakat barat dianggap lebih canggih dan lebih berteknologi dibanding masyarakat non-barat. Sebenarnya hal ini bisa dilihat dalam kondisi-kondisi lingkungan di masyarakat barat maupun non-barat, yang dimana kita ambil salah satu contohnya, kondisi lingkungan di masyarakat barat berbeda dengan kondisi lingkungan di masyarakat non-barat. Lingkungan di barat cenderung lebih ekstrim dan dingin dibanding dengan masyarakat non-barat yang hangat dan sedang. Oleh sebab itu, masyarakat barat pun memulai memproduksi alat-alat canggih seperti dalam lingkungan itu mereka memproduksi sebuah baju tebal, yang dimana hal ini berguna untuk menghangatkan tubuh mereka. Berbeda dengan masyarakat non-barat, mereka tidak akan memikirkan hal ini karena kondisi lingkungan mereka yang biasa-biasa saja. Oleh sebab itu, banyak masyarakat yang tidak mau pusing karena hal-hal lingkungan tersebut. Mereka menciptakan banyak barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka, masyarakat barat, akan menciptakan beberapa alat ataupun teknologi untuk tetap bisa bertahan. Sedangkan jika dibandingkan dengan masyarakat non-barat yang wilayahnya sudah subur, mereka akan cenderung lebih nyaman karena mereka tidak terbasis dalam pikiran mereka untuk melakukan inovasi-inovasi tertentu. Adapun infrastruktur dalam contoh ketiga ini yaitu mode of production, yang dimana adanya perbedaan kondisi lingkungan antara masyarakat barat dan masyarakat non-barat. Sedangkan strukturnya yaitu lingkungan, dan infrastruktur dari contoh ketiga ini munculnya peralatan-peralatan yang canggih.